Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, saya berharap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, bugar, bersemangat mengikuti pelajarannya Ustadz. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pelajaran kita dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya. Jadi di kelas 4 ini, di pelajaran 1 kita belajar dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu kemarin kita sudah belajar pokok bahasan dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian masih ingat ada berapa metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah di awal kenabian? Ada 2, betul sekali. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Ya. Dari dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ini kemudian masuklah beberapa orang ke dalam Islam. Mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berdakwah Rasulullah tidak berjalan mulus-mulus saja, akan tetapi banyak tantangan dan hambatan yang beliau hadapi. Nah, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas satu sub pokok bahasan dari 2 sub pokok bahasan yang ada di materi tantangan dakwah. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Ya. Anak-anakku semua, setelah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah disambut oleh orang-orang Quraisy, ada banyak orang yang masuk Islam, semakin hari semakin banyak. Ya. Ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Arqam bin Abil Arqam, kemudian Yasir bin Ammar bin Yasir, kemudian Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Utsman bin Maz'un, Habab bin Ard, Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Semakin hari semakin banyak orang yang bergabung masuk Islam. Ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy melihat satu persatu penduduk Makkah itu masuk Islam, mereka semakin khawatir, mereka resah dan mulai terancam. Ya. Agama nenek moyang mereka jangan-jangan setelah ini hilang, sirna, ya, musnah, begitu. Oleh karena itu muncullah bangkitlah kemarahan mereka. Ya, bangkitlah kemarahan orang-orang kafir Quraisy ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Ya. Dilakukanlah beberapa hal untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Ya. Orang-orang kafir Quraisy meyakini Rasulullah berani berdakwah, berani mengajak mereka untuk masuk Islam itu karena sokongan dari pamannya Abu Thalib. Oleh karena itu yang pertama kali didatangi mereka adalah Abu Thalib. Ya. Mereka mengatakan, "Hai Abu Thalib, hendaklah mulai hari ini kau larang keponakanmu itu untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama baru, mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya. Kalau kau tidak melarangnya, maka kami akan membunuhnya." Ya. Karena merasa khawatir,
Karena merasa khawatir, kemudian Abu Thalib menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad. Apa tanggapan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menyampaikan, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Ya. Setelah bicara seperti itu, Nabi Muhammad kemudian meninggalkan pamannya. Dipanggillah Rasulullah oleh Abu Thalib. Ya, kemudian disampaikan, pergilah dan teruskan perjuanganmu, demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkan kamu pada mereka. Orang kafir Quraisy merasa usaha mereka untuk mendekati Abu Thalib gagal. Oleh karena itu, mereka kemudian melancarkan usaha-usaha yang lain. Suatu ketika Utbah bin Rabi'ah ini datang menemui Nabi. Dia mencoba membujuk Nabi, merayu Nabi. Wahai Muhammad, kalau yang kau inginkan kedudukan, kalau yang kau inginkan kekayaan, harta benda, kalau kau inginkan wanita, maka akan kami jadikan kau penguasa satu-satunya di Makkah ini. Akan kami jadikan kau orang yang paling kaya di Makkah ini. Ya. Akan tetapi Rasulullah menolak itu mentah-mentah. Karena segala macam cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak berhasil, ya, kemudian mereka bersepakat, orang-orang kafir Quraisy bersepakat memboikot, ya, Rasulullah, kaum muslimin dan keluarganya. Bani Hashim dan Bani Muthalib semuanya diboikot oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir melarang seluruh bangsa Arab untuk mengadakan hubungan apapun dengan keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muthalib dan seluruh kaum muslimin. Baik itu hubungan jual beli, silaturahim maupun perkawinan. Seluruh Bani Hashim, Bani Muthalib dan kaum muslimin ini kemudian diasingkan di sebuah lembah yang terkenal dengan sebutan Sib Abu Thalib atau ada yang menyampaikan lembah maut. Di sana kaum muslimin diboikot selama 3 tahun. Selama 3 tahun mereka tidak bisa makan dengan selayaknya. Tidak ada pasokan makanan. Karena memang tidak boleh berhubungan dalam bentuk apapun. Ya. Dalam riwayat dijelaskan Rasulullah dan para sahabat untuk mempertahankan hidupnya, mereka itu makan daun-daunan dan akar pepohonan sampai sejauh itu. Ya. Perjanjian ini berakhir. Jadi perjanjian ini ditulis oleh orang-orang kafir di sebuah papan, kemudian digantungkan di Ka'bah, ya, di dalam Ka'bah. Perjanjian ini berakhir setelah dokumen perjanjian itu dimakan rayap kemudian jatuh. Dan ada pula orang-orang Quraisy itu yang merasa kasihan terhadap keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan kaum muslimin. Akhirnya mereka menghancurkan sisa-sisa dokumen pemboikotan itu. Anak-anakku yang saya cintai, itu beratnya dakwah yang dialami oleh Rasulullah. Ancaman, cacian, celaan, bahkan usaha-usaha pembunuhan itu sering sekali dialami oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Orang-orang kafir tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah berhenti untuk menyakiti Rasulullah, berusaha agar dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak dilanjutkan. Karena semakin hari mereka semakin terancam, baik kepercayaan agama nenek moyang mereka maupun kedudukan mereka di kalangan orang-orang kafir Quraisy.
banyak banyak orang-orang kafir terkemuka ya, yang baik secara diplomasi, baik secara bujuk rayu maupun kekerasan ya, yang mencoba untuk menghentikan dakwah Nabi ya. Beberapa contoh misalnya ya, seperti yang saya tadi sampaikan, Utbah bin Rabi'ah misalnya. Utbah bin Rabi'ah ini pernah datang kepada Nabi menawarkan beberapa kesenangan, menawarkan kedudukan, menawarkan kedudukan, menawarkan harta, benda kepada Nabi. Akan tetapi usahanya itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Ya. Kemudian Walid bin Mughirah ini pernah diutus oleh para pemuka Quraisy untuk menemui Nabi. Walid bin Mughirah ini bukan menemui Nabi, tapi menemui paman Nabi Abu Thalib. Ya. Dia membawa seorang pemuda tampan yang bernama Umarah bin Walid. Kepada Abu Thalib dia berkata, "Hai Abu Thalib, terimalah pemuda ini. Terimalah pemuda ini, sebagai gantinya serahkanlah Muhammad. Ya. Serahkanlah Muhammad untuk kami bunuh. Karena dia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kita." Nah, kemudian sama Abu Thalib dijawab dengan keras, "Licik benar pikiran kamu. Kamu serahkan anak kamu untuk aku beri makan, dan aku serahkan keponakanku untuk kamu bunuh. Nah, demi Allah tidak akan aku serahkan Muhammad kepadamu." Suatu ketika Rasulullah sedang bersujud di samping Ka'bah, tiba-tiba datanglah orang kafir yang bernama Uqbah bin Muqit. Uqbah bin Muqit ini membawa kotoran unta. Ya, kotoran unta, kemudian kotoran itu dilemparkannya ke punggung Nabi yang sedang sujud. Ya. Akan tapi, ya, Nabi tidak bergeming, Nabi tidak mengangkat kepalanya, sehingga Fatimah putri Rasulullah itu datang untuk membersihkannya. Abu Jahal demikian pula. Ya, suatu ketika pernah Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah. Datanglah Abu Jahal membawa batu besar. Ya. Datanglah Abu Jahal membawa batu besar, diangkatnya batu itu kemudian akan ditimpakan kepada kepala Nabi Muhammad SAW. Ya. Tiba-tiba Abu Jahal ini ketakutan, gemetar, kemudian lari tunggang langgang. Ya. Dia melihat di hadapannya ada unta besar yang siap menerjangnya. Ya. Maka kemudian selamatlah Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu ini lagi tidak kalah kerasnya dalam menentang dakwah Nabi Muhammad, yaitu paman Nabi sendiri, Abu Lahab. Ya. Abu Lahab paman Nabi. Semenjak Nabi menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, mengumpulkan keluarganya, penentang pertama yang paling keras adalah pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini kakaknya Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil bin Harb, ya. Ummu Jamil binti Harb, ya. Jadi Abu Lahab ini iparnya Abu Sofyan. Ya, Abu Lahab iparnya Abu Sofyan. Ini sama-sama denekot kafir sebelum Abu Sofyan masuk Islam. Ya. Abu Lahab dan Ummu Jamil ini sangat keras permusuhannya kepada Nabi. Ya. Mereka berdua ini sering memaki, menghina, memfitnah beliau, membuang kotoran dan najis lainnya ke rumah Nabi. Ummu Jamil ini bahkan ya setiap malam, ya, pada malam hari seringkali
menaburkan duri-duri. Jadi dia mencari duri, ya, kemudian digendong, ditaburkan di halaman Nabi, dengan harapan kalau Nabi keluar untuk sholat itu celaka, kena duri. Ya. Ummu Jamil ini juga terkenal dengan senang mengobarkan api fitnah dan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam surat Al-Lahab ayat keempat itu disebutkan di sana hammalatal hatab, yaitu mendapat julukan pembawa kayu bakar. Artinya orang yang senang mengobarkan api fitnah dan permusuhan. Maka layaklah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Lahab. Anak-anakku rahimakumullah, ya, tidak sampai di situ. Ya, cemoohan, ejekan itu juga datang semakin gencar kepada Nabi ketika Nabi sepulang dari peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dikira sudah tidak waras lagi, gila, kena ilmu sihir dan lain sebagainya. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy mencoba menjadikan momentum Isra Mi'raj itu untuk mempengaruhi orang-orang yang sudah masuk Islam agar mereka keluar lagi ke kekafiran. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih tipis, ada juga yang terpengaruh kemudian mereka murtad. Akan tapi kaum muslimin yang imannya sudah kuat, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh bujukan mereka. Ketika Nabi berdakwah ke Thaif, itu juga beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Ketika 10 hari beliau mengajak para penduduk Thaif dari Bani Tsaqif untuk masuk Islam, tidak ada satu pun dari mereka itu yang mau masuk Islam. Bahkan Nabi diusir, dilempari dengan batu, dikejar-kejar, ya, sampai menderita luka-luka. Ya, itu tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Ya. Anak-anakku, oleh karena itu kita sekarang yang sudah menikmati bisa berislam dengan tenang, bagaimana kita bisa menikmati indahnya iman, merasakan enaknya berislam. Oleh karena itu harus kita syukuri dengan semakin giat beribadah, semakin giat belajar tentang Islam. Jangan bosan-bosan untuk memperbanyak kebaikan. Kita sampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Kita ajak orang lain untuk semakin dekat dengan Islam. Ya. Baik, anak-anakku rahimakumullah, itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan subpoin ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah kenabian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa kalian terima dengan baik, diingat dan diambil hikmahnya untuk kemudian bisa memperbaiki diri kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.